Kita mulai Vikon pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dalam presentasi sore hari ini. Sebelum dimulai, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat mengikuti Vikon pada sore hari ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Sri Wahono selaku Ketua Kumun Jawa Tengah. Tak lupa terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sri Mulyani Eskom selaku instruktur dari Kumun 5. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan mengikuti presentasi pada sore hari ini. Presentasi pada sore ini akan disampaikan oleh Ibu Siti Juwaria Sobari SS dari SMK Negeri 2 Blitar dengan moderator Ibu Rizka Ikhtiar SPD dari SMP Negeri 1 Gombong dan saya sebagai host, saya Nurul Wijayanti. Untuk selanjutnya, untuk memandu acara pada sore ini, waktu kami sampaikan kepada moderator Ibu Rizka untuk memulai presentasi pada sore hari ini. Silakan Bu Rizka. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkanlah nama saya Rizka Ikhtiari Fajrianingrum. Saya akan memoderatori sesi presentasi dari Ibu Siti Juwaria. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Nama presenter kita adalah Ibu Siti Juwaria Sobari SS. Beliau berasal dari SMK Negeri 2 Blitar. Pada kesempatan sore hari ini, beliau akan mempresentasikan sebuah aplikasi media pembelajaran dengan aplikasi SAC atau Smart Application, terutama untuk materi bahasa Inggris kelas 11 SMK dengan tema Passive Voice. Oke, sebelum Ibu Siti mulai mempresentasikan presentasinya, saya akan memberikan beberapa aturan di sini saat kita melakukan Vikon ini. Akan kira-kira 30 menit waktu yang diberikan untuk Ibu Siti Juwaria mempresentasikan materi beliau. Kemudian akan ada 2 sesi tanya jawab. Maksimal 1 sesi adalah 3 pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh di-share lewat chat, nanti insya Allah akan kami rekap. Dan waktu dan tempat untuk Ibu Siti Juwaria Sobari SS, silahkan untuk presentasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rizka dan Bu Nurul. Yang saya sampaikan dan bagaimana caranya kita membuat SAC, tetapi bagaimana aplikasi SAC ini kita sampaikan kepada anak-anak. Baik, kita mulai nggih Bapak Ibu. Passive voice itu dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan kalimat pasif yang pelakunya tidak diketahui. Jadi yang difokuskan di situ adalah objek dari pelakunya.
Setelah mempelajari materi positif ini, diharapkan siswa akan bisa menerapkan dalam interaksi transaksional baik tulis maupun lisan dengan benar dan percaya diri. Itu tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Oke, nah kita sekarang masuk ke materi. Materi kita awali dengan video. Ini hanya sebagai stimulasi untuk anak-anak yang di dalam video itu terdapat 6 passive voice, 6 kalimat dalam bentuk pasif. Hogwarts has been chosen to host a legendary event. What exactly happened to him? He was sent to Azkaban. Ini passive voice yang kelima, ini yang keenam. Give me Harry Potter, and you will be rewarded. You have 1 hour. Baik. Apa tujuan pasif, kalimat pasif? Kalimat pasif itu ditujukan untuk apa? Jadi yang pertama, when the doer of a nation is not known, jadi ketika pelaku suatu kejadian itu tidak diketahui, itu biasanya kalimatnya dalam bentuk passive voice. Kita lihat contoh di bawah, the window has been broken. Itu kalimat pasifnya. Nah, kita tidak pernah mengetahui who has broken it. Yang telah merusakkan itu siapa? Yang kita ketahui adalah hanya the window has been broken, bahwa jendelanya itu sudah dirusak. Oke, itu yang pertama, ketika kita tidak mengetahui siapa pelakunya. Kemudian yang kedua, when the object of an action is de-emphasized. Jadi ketika objek dari suatu kejadian itu menjadi satu penekanan, atau dengan kata lain, yang kita tekankan adalah objeknya. Contoh kalimatnya di situ adalah rice is grown in Indonesia. Yang kita tekankan adalah bukan siapa yang menanam padi, tetapi padi itu sendiri yang ditekankan. Padi ditanam di Indonesia. Oke, itu tujuan dari passive voice. Yang pertama, ketika kita tidak mengetahui siapa pelakunya. Kemudian yang kedua, ketika objek itu ditekankan. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke slide yang kedua, formasi atau sentence pattern-nya. Pola kalimatnya bagaimana ketika kita mau membuat kalimat passive voice. Oke, yang pertama, to be-nya atau auxiliary verb-nya. Ini menentukan tenses apa yang dipakai dari kalimat itu. Kalau misalnya present tense, berarti kita harus memakai to be am atau is atau are. Kemudian verb yang mengikuti selalu past participle atau anak-anak biasa menyebutnya dengan verb ketiga. Jadi formulanya atau pola kalimatnya auxiliary verb to be, kemudian diikuti oleh past participle atau verb ketiga. Baik, kita lanjut ke contoh kalimatnya. Yang pertama dalam present tense. Oke, ada 3 kalimat pastinya, afirmatif, interrogatif, dan negatif. Di simple present tense, kita memakai to be auxiliary verb is, atau am, atau are. Atau verb yang dipakai adalah base form, atau verb anak-anak biasa menyebut verb 1. I am helped by the teacher. Positifnya, kemudian interrogatifnya, anak-anak pasti sudah tahu, ini hanya tinggal meletakkan auxiliary verb sebelum subjek. Am I helped by the teacher? Oke, kemudian kalimat negatifnya kita tambahkan not sesudah to be.
I'm not helped by the teacher. Oke. Itu untuk present tense. Kemudian yang present continuous tense, pola kalimatnya adalah be, kemudian being, yang menunjukkan dia adalah pasif, passive continuous, kemudian past participle. I am being helped. Am I being helped? Kemudian I'm not being helped. Oke, itu untuk present continuous tense. Terakhir adalah present perfect tense. Pola kalimatnya adalah have, kemudian diikuti oleh been sebagai auxiliary verb-nya, diikuti oleh past participle. I've been helped. Have I been helped? Atau yang terakhir, I have not been helped. Baik, kita sekarang ke slide berikutnya. Untuk past tense. Past tense ini menandakan waktu yang lampau atau sudah terjadi. Kalau to be di simple present tense kita memakai is, am, are, maka di past ini kita memakai was atau were. I was helped, was I helped, atau I was not helped. Oke, kemudian yang kedua adalah past continuous. To be-nya tetap sama, was, kemudian untuk menunjukkan continuous ada being, menunjukkan pasifnya ada helped sebagai past participle. I was being helped. Then was I being helped? Kemudian negatifnya I was not being helped. Yang terakhir adalah past perfect tense. Oke, pola kalimatnya adalah had been diikuti oleh past participle. I had been helped. Had I been helped? Kemudian negatifnya I had not been helped. Oke, terakhir kita masuk ke future tense. Future tense itu kita bisa memakai dua macam untuk simple future tense. Kita bisa memakai will atau be going to. I will be helped by the teacher. Saya akan ditolong atau dibantu oleh guru saya. Oke, I will not be helped. Will I be helped? Apakah saya akan dibantu? Negatifnya, I will not be helped. Saya tidak akan dibantu. Oke, sama dengan artinya sama dengan yang di bawahnya. I'm going to be helped. Kemudian interrogatifnya, am I going to be helped? Kemudian negatifnya, I'm not going to be helped. Dua kalimat yang di atas dan di bawah itu mempunyai arti yang sama, bahwa masih akan terjadi. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya, Bapak Ibu. Nah, the subject of passive verb is usually the person or the thing that is affected by the action of the verb. Jadi, subjek dari kalimat pasif itu adalah yang dikenai pekerjaan di kalimat aktif. Dengan kata lain, supaya anak-anak lebih gampang mengerti, objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Tensisnya tetap mengikuti. Contoh kalimatnya adalah Shakespeare wrote that play. Ini adalah simple past karena kita memakai verb kedua atau past form dari write ke wrote. Kemudian kalimat pasifnya menjadi that play. That play itu adalah objek kalimat aktif, kemudian dijadikan subjek di kalimat pasif. That play was written by Shakespeare. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, Bapak Ibu.
by phrase sekarang atau by plus agent. The noun or pronoun, jadi kata benda, mengikuti preposisi by. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita menerjemahkannya dengan oleh. Nah, setelah by itu dengan agent. The agent is a passive sentence. In a passive sentence, merupakan the subject of an active sentence. Jadi, subjek di kalimat aktif itu menjadi agent di kalimat pasif. Oke, contohnya ada di bawah. Leonardo da Vinci itu adalah subjek kalimatnya, painted Mona Lisa. Itu kalimat aktif. Nah, jika kalimat ini dijadikan kalimat pasif, maka Mona Lisa sebagai objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. By itu adalah preposisinya, kemudian diikuti oleh agent Leonardo da Vinci yang merupakan subjek dari kalimat aktif. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini catatannya. The agent is only expressed when it is important to say who or what something is done by. Jadi, agent itu tidak selamanya penting. Kalau misalnya memang diperlukan, atau kita harus mengetahui siapa yang melakukannya, maka agent boleh disertakan. In most passive, there is no agent. Jadi, sebagian banyak kalimat pasif itu tidak ada agent. Contohnya, he was met at the airport. He was met at the airport. Dia tidak ditemui di airport. Dia tidak ditemui. Hanya itu fokusnya dia. Siapa yang menemui, kita tidak pernah tahu dan mungkin tidak perlu diketahui. Oke, yang kedua, he was shot yesterday. A new bridge has just been built. Jembatan baru itu baru saja dibangun. Kita tidak perlu memikirkan siapa yang membangunnya, tetapi fokusnya hanya that the new bridge has just been built. Bahwa jembatan itu sudah selesai atau baru saja dibangun. Oke. Kemudian bagaimana cara membuat kalimat pasif dengan dua objek? Oke, kalimat itu coba Bapak Ibu perhatikan mempunyai dua objek. She gave me a nice present yesterday. Me itu objek yang pertama. Nice present itu objek yang kedua. Oke, kalimat ini akan mempunyai dua kalimat pasif. Yang pertama, kita memakai objek langsungnya sebagai subjek. A nice present was given to me. By her-nya boleh disertakan, boleh juga tidak. Atau kalimat yang kedua, I was given a nice present by her. Oke, terakhir, verb which cannot be used in the passive. Ada beberapa kata yang tidak bisa dipasifkan. Yang pertama adalah intransitive verb. Verb yang tidak memerlukan objek. Contoh, die, go, arrive. Itu tidak perlu objek. Oke, yang kedua, kata have juga tidak bisa dipasifkan. Terakhir, stative verb itu juga tidak bisa dipasifkan. Oke, kita sekarang masuk ke kuis Bapak Ibu, materinya selesai. Nah, kuis ini desain satu bacaan pendek, terdiri dari 3 paragraf. Nah, paragraf pertama tidak ada yang harus diisi. Kita langsung ke paragraf kedua. There have been many attempts at developing a modern snowboard. Ini tentang snowboard Bapak Ibu. In 1965,
pada tahun 1965 itu diketahui bahwa pas, karena tahun 1965 itu sudah selesai. Oke, pilihan opsi A, B, C, D itu yang bisa jadi betul adalah yang B atau yang C. Yang A dan B pasti salah. Kenapa? Karena itu adalah present. Nah, ini menantang anak-anak untuk mempelajari lebih banyak vocabulary. Kira-kira mana yang paling pas antara held dan develop? Pada tahun 1965, Snurfer was developed as a children's toy. Dikembangkan atau dibuat hanya sebagai mainan anak-anak. Itu yang jawaban yang paling betul. Dikembangkan atau dibuat. Oke, jawabannya C. Betul? Nilainya 10. Oke, kemudian yang kedua, two skies. Were pasti betul karena menunjukkan jamak. Berarti yang salah pasti yang is dan was. Pertanyaan ini sama dengan nomor 1. Menunjukkan meminta anak-anak untuk banyak mempunyai vocabulary. Two skies were bound. Nah, itu yang betul karena ini adalah simple past tense. Oke, nomor 2 jawabannya A. Kita lanjut ke nomor 3. And a rope. A rope itu singular. Singular berarti to be-nya pasti was atau is. Yang were pasti salah. Nah, masalahnya sekarang karena ini adalah past, maka yang C juga salah. Berarti jawabannya tinggal A dan D. Oke. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? And a rope was held atau was placed? Jawabannya was placed. Ditempatkan atau ditalikan. At the front end to afford control and stability. Oke, lanjut. Over 500,000 snowbird, lebih dari 500.000 snowbird pada saat itu, bla bla bla. Yang mana, Bapak Ibu, kira-kira? Was sold, were made, were sold, atau were developed? Yang betul adalah were sold. Oke, jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan yang kelima. But they itu menggantikan snurfers. But they were not considered, developed, had not seen, or were never seen. Mana Bapak Ibu? But they were never seen as more than a child playing. Tetapi mereka tidak pernah dianggap lebih dari hanya sekedar mainan anak-anak. Oke, lanjut kita ke nomor 6. The flying yellow banana was held, was known, was developed, or is developed. Oke, jawabannya yang pasti salah yang D. Nah, kita sekarang ke jawaban yang betul. Yang mana Bapak Ibu? Kita coba yang C. Oke, berarti jawabannya yang C. Lanjut, yang ketujuh. This was nothing more than a plastic shell covered with a top surface like that of a skateboard. But at the time, it was sold, was covered, or was considered. Pada saat itu, flying yellow banana itu sudah dianggap sebagai major advance and a little now. Oke, jawabannya yang betul adalah yang D. Kita lanjutkan ke nomor 8. The first national snowboard race. Race snowboard yang pertama itu harusnya dilakukan in the area outside dan seterusnya.
Jawabannya yang mana Bapak Ibu? Is being holding itu pasti salah. Karena itu aktif. Was being holding juga aktif. Is held itu pasif tetapi simple present. Yang betul adalah simple past yang pasif. Yang mana Bapak Ibu? Yang D. Oke, nomor 9 terakhir. And apa Bapak Ibu jawabannya? Is known pasti salah. Was known, had known, has been known. Jawabannya kita coba yang B. Oke. 9 selesai. Ini yang nomor 10 tidak ada hubungannya dengan nomor 1 sampai dengan 9. It is needed 36 days to build a house with 12 workers. Nah, ini ada pasif di situ. Dibutuhkan 36 hari untuk membangun sebuah rumah dengan 12 pekerja. How much time will be spent if you have 24 workers? Nah, ini ada matematikanya di situ, ada pasifnya di situ. How much time will be spent? Berapa waktu yang dibutuhkan jika Anda mempunyai 24 pekerjaan? Oke, ini anak-anak dipaksa harus menghitung. Kalau 36 hari itu 12 pekerja, maka dengan 24 pekerja pasti akan selesai dalam waktu 18 hari. Oke, saya rasa demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan. Akhirnya waktu saya kembalikan kepada moderator Bu Rizka. Silakan Bu Rizka. Oke, terima kasih Ibu Siti, presentasi yang sangat luar biasa sekali. Di sini ada sebenarnya pertanyaannya hanya satu, nggih. Tapi yang satunya itu mohon izin. Baik, yang pertama itu dari Ibu sebentar. Dari Ibu Nurul, apa boleh minta SAC-nya, Bu? Dan Ibu Dwi Suprapti juga ingin meminta aplikasi dari Bu Siti. Apakah boleh, Bu? Boleh. Oke, terima kasih. Dan ini yang kedua berbentuk pertanyaan dari Ibu Cahaya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Bagaimanakah cara mudah dan tepat untuk memahami bacaan dalam bahasa Inggris? Karena seringkali tidak bisa diartikan kata demi kata. Terima kasih. Monggo, Bu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Menunggu pertanyaan yang lain, boleh Ibu jawab? Langsung dijawab nggih Bu Rizka? Halo? Baik, bagaimana caranya kita bisa memahami satu kalimat, satu bacaan? Halo? Halo? Unmuted. Halo Bu Rizka? Nggih. Saya jawab sekarang, nggih. Nggih, monggo Bu, monggo boleh dijawab. Nggih. Bagaimana kita bisa memahami satu bacaan sebagai satu kesatuan yang utuh? Oke. Jadi kita tidak bisa menerjemahkan. Menerjemahkan itu sebenarnya tidak perlu Bapak Ibu. Karena menerjemahkan itu lebih susah daripada memahami arti secara global. Jadi tidak akan mungkin untuk anak-anak menerjemahkan kata per kata. Nah, menerjemahkannya itu akan lebih baik phrase atau frase. Contoh sekarang. Ketika saya punya frase hot dog, kalau diterjemahkan satu-satu per kata akan menjadi itu sebuah, hot itu panas, dog itu anjing.
kalau diterjemahkan per kata. Nah, sebenarnya a hot dog itu satu idiom. Jadi kita harus tahu apa artinya 3 kalimat itu secara utuh. Nah, bagaimana saya bisa tahu artinya? Nah, ini tadi kita atau anak-anak memang harus banyak membaca. Dan membacanya itu bukan harus dengan membuka kamus per kata. Kamus mereka adalah kamus frase. Ya, bukan kamus per kata. Apakah berarti kamus tidak penting? Tetap penting, mereka harus punya, tetapi menerjemahkannya bukan bagian kata per kata. Oke, kalau sudah itu per kata, kita masuk ke kalimat. Kalimat itu juga tidak usah diterjemahkan Bapak Ibu, kecuali untuk vocabulary building-nya. Kalau untuk menambah kosakata memang iya. Tetapi kalau hanya untuk reading comprehension, maka yang penting kita hanya perlu mengetahui maknanya apa. Oke, setelah kalimat kita masuk ke paragraf. Tidak perlu mencari semua terjemahan kata per kata. Yang penting kita mengerti maksudnya. Bagaimana kalau kita harus retell, kita menjelaskan kembali, tidak harus sama persis dengan apa yang ada, kata yang ada di paragraf itu, tetapi kita bisa anak-anak bisa memakai atau menggunakan kalimat mereka sendiri atau kata-kata mereka sendiri, karena itu akan lebih mudah bagi mereka. Begitu Bu Rizka? Terima kasih Bu Siti Juwaria. Bagaimana Bu Cahaya? Apakah sudah direspon sama Bu Cahaya di chat. Terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan, Bu. Sekarang untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini ada yang meminta izin, saya mau bertanya secara langsung, boleh? Untuk Boleh. Ibu Sutarsi, monggo Bu. Boleh Bu, secara langsung. Iya, selamat sore Bu. Sutarsi, nggih. Ya, apakah masih ada di room ini? Masih, masih Bu, masih ingin belajar. Terima kasih sebelumnya Bu. Saya mau menanyakan, ini pertanyaan saya agak ini Bu, mungkin karena saya masih baru belajar ya Bu, jadi pertanyaannya ini malah di bawahnya anak SMA ini, mungkin anak SD. Iya, pertanyaan yang pertama, kalau untuk past tense ini, selain penanda kala, adakah penanda yang lainnya Bu? Misalnya penanda kalanya itu tidak dimunculkan, itu kalau kita tahu itu bahwa itu sudah terjadi, itu adakah penanda lainnya? Kemudian yang kedua, terima kasih. Ada pertanyaan? Masih ada nggih Bu? Nggih, monggo. Nggih Bu, monggo Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, kalau untuk kejadian yang sudah terjadi di masa lalu, tetapi masa kini masih terjadi dan mungkin di masa yang akan datang juga akan berlaku, itu bagaimana? Menggunakan penanda atau verba atau seperti apa? Seperti halnya pandemi corona ini ya, sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, sekarang masih terjadi, dan mungkin besok juga masih akan berlaku, dan sampai kapan kita juga nggak tahu akan berakhir kapan. Itu menggunakan verba yang semacam apa? Terima kasih. Nggih Bu Sutarsi, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi Bu Siti Juwaria sudah boleh menjawab, monggo pertanyaan yang pertama, apakah penanda dari past tense? Monggo Bu. Oke, terima kasih Bu Sutarsi. Langsung ke pertanyaan yang pertama, penanda apa monggo Bu. Yang menunjukkan past kalau misalnya itu tidak ada penanda waktu. Gampang Bu, sebenarnya
kita tinggal hanya melihat auxiliary-nya atau to be-nya. Kalau kalimat itu kalimat nominal, artinya tidak ada verb di sana, maka was atau were itu sudah menunjukkan past. Contoh misalnya, I was beautiful when I was young. I was beautiful when I was young. Ketika saya dulu muda, saya cantik misalnya. Ini artinya I'm not beautiful anymore. Sekarang saya sudah tua, saya tidak cantik. Contohnya seperti itu. Itu untuk yang kalimat nominal, Ibu. Nah, kemudian untuk yang kalimat verbal, berarti ketika verbnya itu dalam bentuk past, verb bentuk past itu anak-anak biasa menyebut dengan verb 2. Maka itu juga bisa menjadi penanda past. Oke. Contohnya, I did my homework last night. Kalau misalnya tidak ada last night, sorry. I did my homework. Did itu adalah verb bentuk past atau verb 2 dari do. Maka tanpa ada last night, did sudah menunjukkan kalau dia past. Oke, itu untuk pertanyaan yang pertama, Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua. Sebentar Bu, mohon maaf. Sebentar saya berhenti dulu sebentar. Untuk Pak Nurul Fuad, mohon Pak Lukman, Pak Darwis, Bu Titus, dan Bu Sutarsi mohon mic-nya di-mute dulu. Nggih, soalnya suaranya mengganggu presenter. Ngapunten nggih Pak Bu. Di-mute dulu nggih Bu, Pak. Nggih. Nggih, terima kasih. Oke. Bu Siti untuk pertanyaan yang kedua, monggo sudah mulai bisa dijawab. Oke. Pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana jika aktivitas itu sudah dimulai pada waktu yang lampau, kemudian sekarang terjadi, dan entah kapan akan selesai. Nah, ini kita bisa pakai simple present, Bapak Ibu. Kita bisa pakai simple present yang artinya simple present itu dimulai pada waktu lampau, sekarang berlangsung, dan seterusnya akan berlangsung. Ya, jadi kita memakai base form dari verbnya, verb 1. Contoh, I work in an office. Saya bekerja di kantor. Bekerja saya sudah dimulai 2 tahun yang lalu. Kemudian saya masih bekerja. Dan sampai kapan, misalnya sampai tahun kapan, begitu saya masih tetap bekerja. Oke, itu untuk yang simple present. Atau bisa jadi kita memakai present continuous. Saya sekarang sedang dalam proses menulis sebuah novel, katakan. Walaupun saya sedang tidak menulis sekarang, tapi aktivitas menulis saya itu sudah saya mulai sejak 1 bulan yang lalu misalnya. Sampai sekarang saya masih menulis. Dan kapan berakhirnya, saya belum tahu. Nah, saya bisa mengatakan dengan I'm writing a novel. Walaupun pada saat ini saya tidak mengerjakannya. Saya pada saat ini sedang menulis novel. I am writing a novel. Oke, itu yang kedua. Atau ada lagi, kita bisa memakai present perfect atau present perfect continuous. Contohnya, teman saya ada di sini sekarang, namanya Putri. Putri menemani saya sejak 1 jam yang lalu, sampai misalnya nanti pulang jam 9. Maka saya bisa mengatakan, Putri has been with me. Atau, Putri has been with me for
2 hours. Jadi Putri itu sudah bersama saya selama 2 jam. Dimulainya 2 jam yang lalu, sekarang masih iya, sampai berlangsung pada waktu nanti. Begitu Bu Rizka, jadi kita bisa pakai present simple, present continuous, atau present perfect. Jadi kita menyesuaikan dengan konteks kalimatnya begitu. Nggih, terima kasih Bu Siti. Begitu Bu Sutarsi, apakah sudah cukup jelas penjelasan dari Bu Siti Juwaria? Iya Bu, Atau cukup ada jelas. pertanyaan lagi? Oh, nggih, terima kasih. Cukup Ini jelas, mohon nanti maaf kalau Bapak. Nggih, matur nuwun. Ini Iya. mohon maaf Bapak Ibu, barusan saya keklik ini. Jadi sepertinya tadi masih ada satu pertanyaan. Chat saya hilang. Monggo siapa yang tadi bertanya satu lagi? Di bawahnya Bu Sutarsi sepertinya tadi ada pertanyaan dari Bu Sinten, nggih. Apakah masih ada di forum ini? Oh, tadi yang nulis saya Bu di chat. Oh, bukan Bu ini ya, Ibu yang lain ya, Bu Sutarsi, nggih. Iya, tadi saya Oh, nulis nggih. di dalam chat. Nggih. Nggak apa-apa Bu, sudah terjawab. Terima kasih. Nggih. Oke, sekarang kita buka sesi yang kedua. Masih ada waktu untuk 3 pertanyaan selanjutnya. Di sini Pak Lukman ingin bertanya secara langsung, ya Pak Lukman, monggo waktu dan tempat kami silakan. Pak Lukman. Nggih, Pak Lukman, halo. Boleh nambah lagi. Monggo Ibu. Pak Lukman, satu sesi lagi Bu, masih ada waktu 12 menit kurang lebih untuk ini satu sesi pertanyaan, isinya 3 pertanyaan. Semoga cukup nih. Pak Lukman jadi bertanya atau tidak? Pak Muhammad Lukman gini. Oke. Atau ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya? Monggo. Ya, masih orang yang sama Bu. Saya Sutarsi Bu. Nggih, gimana Bu? Tadi saya melihat di tayangan Bu Siti nggih. Oh, Bu. Bu siapa ini namanya? Ya. Dalam tayangan Bu Siti. Bu Siti Juwariah nggih. Di dalam tayangan Bu Siti tadi saya melihat contoh kalimat yang digunakan itu dia sudah menggunakan verba bentuk lampau, tetapi to be-nya itu juga bentuk lampau. Itu bagaimana itu penjelasannya? Apa itu para apa ya? Begitu Bu. Monggo Bu Siti, boleh dijawab pertanyaan Ya. ketiga dari Bu Sutarsi? Ya, pertanyaannya tadi, ngapunten Bu, sudah ada mungkin yang dimaksud Bu Surtarsih yang ini past tense untuk yang past simple past katakan. Was itu menunjukkan past Ibu. Sedangkan help itu menunjukkan kalau dia adalah past participle. Past participle itu anak-anak menyebutnya dengan verb 3. Jadi, I was helped. Itu adalah kalimat pasif dalam bentuk past. Mana yang menunjukkan past? Yang menunjukkan past adalah was.
yang menunjukkan pasif adalah help. Nah, bagaimana kalimat aktifnya? Kalimat aktifnya tinggal mengubah the teacher help. Tidak ada was di situ. Jadi kalimat aktifnya the teacher help me. Sedangkan kalimat pasifnya akan ditambahkan was untuk menunjukkan kalau dia adalah pasif. I was helped. Nah, help yang di pasif itu adalah verb 3 atau past participle. Tetapi help di kalimat aktif, itu adalah past form atau verb kedua. Itu aja, Bu. Kemudian yang was being helped. Was itu sama, menunjukkan kalau dia adalah past. Being itu menunjukkan dia continuous. Kemudian help itu sama dengan help yang di simple past. Itu adalah past perfect. Kemudian di past perfect tense, I had itu auxiliary verb-nya had, kemudian diikuti oleh been, itu menunjukkan kalau dia adalah pasif. Pasif yang past perfect, ngapunten. Kemudian help-nya menunjukkan dia adalah past participle atau verb 3. I had been helped. Saya sudah ditolong. Apa bedanya dengan yang I was helped? Ini untuk waktu. Biasanya yang had been helped itu terjadinya lebih awal dari I was helped. Sedangkan yang I was being helped itu menunjukkan bahwa pada saat itu, pada saat tertentu, pada waktu yang lampau, saya sedang ditolong. Begitu, Bu. Terima kasih Bu Siti. Apakah Bu Sultati sudah jelas nggih? Iya, saya sudah jelas sekarang. Tinggal 6 menit. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama Bu. Bu Siti Juwariah, ini ada 2 pertanyaan lagi dari Bu Cahaya dan Pak Lukman. Dari Bu Cahaya yang pertama, di tayangan paling akhir ada tulisan berjalan untuk bagian developer ya Bu. Itu pakai aplikasi apa ya Bu ya? Seperti itu. Monggo boleh dijawab Bu Siti. Tulisan berjalan. Di bagian developer. Oh, developer. Nggih. Ini ya Bu ya. Ini panjenengan nanti download aja Bu. Sparkle Video Scribe. Sekarang ada yang terbaru. Boleh dieja Bu? Itu yang boleh lama. Dieja? Ya. P Papa. Ya, Alpha, R Romeo R, Romeo K Kilo, Sparkle. Ya. Kilo nggih. Omega, L 5. Omega nggih. Ya. 5. Sparkle. SPARKL. Oke, nggih. Ya, Di Sparkle Video nggih. Scribe. Video Scribe. Video. Ya. Scribe. Ya, Scribe. SCRIB nggih Bu. Ya. Nggih, oke, terima kasih. Seperti itu nggih Bu Cahaya, caranya di Sparkle Video Scribe. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir ada dari Bapak Lukman. Membuat tabel di menu kuis bagaimana ya caranya? Apakah itu di Google? Membuat Monggo Bu tabel. Siti boleh dijawab. Membuat tabel di menu kuis. Menu yang terakhir, kuis. Nggih. Caranya bagaimana? Apakah itu di Google? Iya, sekedar.
Dievaluasi nggih. Nggih, evaluasi. Tabelnya ada tabel tuh Bu, kayaknya nggak ada deh. Mungkin yang dimaksud itu yang titik-titik itu loh, Bu. Nomor 1 kok kosong, terus ada ininya, apa namanya, ada pertanyaan di bawahnya, kayak gitu. Ya, nggih, untuk Apakah itu proses itu. menggabung-gabungkan? Ya, Bapak Ibu, Nggih. itu sebenarnya saya hanya screenshot teks yang ada. Kemudian saya pastekan di situ. Jadi sebenarnya hanya dari Word, kemudian saya screenshot, saya tempelkan button, Bu. Nggih, berarti membuatnya manual nggih, Bu. Iya, itu manual, saya ngetik manual begitu. Kemudian saya screenshot. Oke. Oh, nggih. Untuk materinya bisa diambil di buku-buku kayak gitu mungkin ya, Bu ya. Ngetiknya ngetik manual, materinya ambil dari buku referensi seperti itu ya, Bu ya. Oke, ini saya juga kagum begitu ngeklik huruf A langsung apakah ini salah atau betul kayak gitu. Sangat menginspirasi sekali. Oke. Untuk Pak Lukman, apakah sudah cukup jelas nih penjelasannya dari Bu Siti? Apakah ada pertanyaan lagi Pak Lukman sebelum saya menutup? Oh, nggih, terima kasih. Sepertinya sudah cukup jelas Bu Siti. Terima kasih sekali untuk presentasi sore ini luar biasa sekali. Terima kasih. Tinggal 1 menit ini waktu kita alhamdulillah terpenuhi nggih Bu, 1 jam. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu peserta, untuk antusiasnya, untuk perhatiannya, dan untuk waktunya meluangkan menyimak presentasi dari kelompok kami. Sebagai moderator, saya mengakhiri sesi presentasi dari Ibu Siti Juwaria. Terima kasih Ibu atas ilmu-ilmunya, semoga barokah, berkah dunia akhirat nggih. Waktu dan tempat kami kembalikan lagi ke Ibu host, Ibu Nurul, monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rizka yang telah memandu acara pada sore hari ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di room Vicon pada sore hari ini. Saya sebagai host, kalau ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Vicon pada sore ini saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.